jujur aja, nggak pakai media-media gitu. Baik. Kalau memungkinkan Pak, kan masih sempat nih 1 2 hari ini, mana tahu ada yang bisa membuat, nggak apa-apa juga, jaga-jaga. Khusus Magetan kan gampang itu, pendaftaran ke Facebook, pendaftaran ke Instagram, minimal 2 itulah. Kalau memang memungkinkan, Iya, iya. untuk Mang, jaga-jaga saja. Mang jujur, caleg-caleg kita kan nggak suka main medsos gitu loh Pak Ketua. Oh, Jadi kita yes, yes. langsung gerakan aja dari Oke, door oke, to oke. door gitu. Oke, apa boleh buat kalau memang tidak ada ya. Ya udah. Tapi nggak Iya, apa-apa. iya, siap. Prinsipnya nggak apa-apa. Oke. Terima kasih, terima kasih. Ya, Ya, itu sama-sama. aja Pak Ketua. Terima kasih. Oke, makasih, terima kasih. Baik, sudah tidak ada yang resen, mungkin kalau dari kolom chat, saya sudah share ini ya, formulir model, berarti ini nggak perlu nih, formulir model kampanye tidak perlu, saya delete, berarti kita sudah bisa generate semuanya melalui akun Siska DK. Nah, untuk teknis username passwordnya nanti besok di-share melalui DPW atau BPPW masing-masing ya. Nanti akan kami share, mohon nanti standby eh, para DPW untuk nanti juga menyebarluaskan ke DPD di bawahnya masing-masing. Ya, sampai besok siang insya Allah sudah bisa kita tuntaskan seluruhnya bisa menerima akun. Dan tadi ingat fokusnya nanti kami ulangi lagi video ini kami share. Fokusnya kita hanya, saya ulangi ya, mantap ada yang terlambat datang. Fokusnya hanya ini tadi ya, hanya mengisi ya. Saya ulangi lagi ya, fokusnya hanya mengisi data partai politik ya. Di dalam ini ada visi misi program. Visi misi program bisa dikopas dari Silon yang sudah diisi di Silon. Kemudian ketua dan bendahara, nama ketua dan bendahara sama ada RKDK ya, rekening RKDK ya. Jadi satu tadi terkait dengan visi misi ya. Kemudian terkait dengan ketua bendahara ya. Ini ya, kemudian 3 RKDK. Ini karena nulisnya nih acak-acakan ya. Dah. Kemudian yang ketiga pelaksana, kedua pelaksana, ketiga petugas, penyelenggara, keempat media sosial. Dah, jadi fokus ini saja. Ya, 1 2 3 4 5. Ya, kemudian kita generate ya di bawah ini. Kita generate di kolom laporan. Ya, di laporan kampanye. Di sini ya, di laporan ya, kita klik ya. Saya ulangi kemudian, nah ini generate di sini. Masukkan nama kapan diajukan, mungkin tanggal 25 nanti. Nah, nama yang mengajukan boleh ketua BPPW-nya atau BPPD-nya. Atau siapa, mungkin sekretaris ketua juga nggak apa, ketua DPD, ketua DPD. Jadi tidak ada ketentuan khusus ini, nama yang mengajukan. Ya, belum ada ketentuan khusus. Kemudian generate ya di sini. Habis itu ditandatangani, stempel, habis itu upload di laporan ya, upload di laporan. Yang sudah ditandatangani tadi di scan, di PDF, di-upload, disimpan, klik simpan. Dah, itu saja fokus kita malam ini. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti insya Allah kita akan buat Zoom lagi tentang Siska DK untuk caleg ya. Kita belum dapat juga ininya panduannya untuk bagaimana melaporkan keuangan, penerimaan, pengeluaran, ya, transaksi, kemudian kampanye ya, untuk manajemen kampanyenya tadi. Banyak sekali ya tentang alat peraga ya, realisasi. Itu insya Allah iklan itu nanti selanjutnya ya. Jadi mohon sampai tanggal 25 itu kita fokus ke yang tadi saya sebutkan. Pak Taufik, izin Pak, Ya, silakan. tambahan untuk akun yang dibuat di DPP itu akun DPW dan DPD. Iya. Ini masih on proses ya. Nah, Ya. untuk persiapannya, mungkin sahabat bisa mempersiapkan email untuk khusus caleg, Pak.
Oh Eh, gitu, sambil jalan ya. sesuai calegnya betul Pak. Jadi kan ini kan semua kan punya DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah itu mempersiapkan email Pak. Pada saat akun DPW atau DPD sudah jadi itu bisa ditambahkan melalui si KDK Pak. Oh, di menu nambah caleg ya, Di bawahnya Pak, di manajemen pengguna. paling bawah Pak, manajemen. Iya betul Pak. Itu pengguna untuk nambah akun di situ Pak. Sini umpamanya saya caleg umpamanya Taufik Hidayat Partai.id. Bisa Ya. tuh ya. Umpamanya cek email. Hmm. Oh, NIK, password, Hmm. jenis Nah, ini user. mungkin bisa disiapkan dahulu Oh, iya iya ada. nicknya, nama, telepon, emailnya seperti itu Pak. Oh, ini saya DPR. Masing-masing tingkatan Oh, jadi kalau calegnya. umpamanya akunnya provinsi yang muncul DPRD provinsi gitu ya di sini ya. Ya, betul Pak. Sesuai tingkatannya calegnya. Oh, email ya, oke oke. Emailnya nggak harus bener nggak apa-apa nih ternyata ya. Ya, itu kan nanti verifikasi Pak. Oh, Verifikasi untuk email Pak, bahwa akun itu sudah mendaftar di SIKADK Pak. oh, Jadi oh nanti emailnya yang harus aktif Pak. oh berarti nggak bisa asal-asalan ya. Iya betul Pak. Nah ini berarti tantangan juga nih bagi para BPPW, BPPD. Kalau Ya. ada caleg yang nggak ngerti email, ya harus dibuatin. Mm. Jadi bagi bagi BPPD, BPPW, kalau caleg-caleg yang nggak ngerti buat email, ya mohon dibantu ya. Nah ini memang agak ribet nih kampanye tahun 2024 ini ya. Ini jangan-jangan nanti bukan sibuk kampanye, sibuk sibuk ngasih laporan. Tapi nggak apa-apa, kita jalani ya. Namanya sistem ya. Jadi masing-masing ternyata setelah ini ternyata emailnya nanti untuk konfirmasi aktivasi berarti ya, Budian ya. Betul, betul Pak. Nah, jadi email ini ternyata tidak boleh asal-asalan. Berarti para anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota harus sudah mulai dibuat Siapkan. ya dibuat surat edaran untuk menyiapkan email yang aktif, yang bisa dicek ya gitu ya, yang bisa dicek. Satu caleg, satu akun Pak. Ya, satu caleg satu email gitu kan. Ya, satu email Pak. Nah, nanti untuk masuk akun. Nah, nanti setiap caleg juga akan melaporkan pengeluarannya, saldonya, akun medsosnya gitu ya. Ya, betul Pak. Oke, oke. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Pendi. Silakan Pak Pendi Gagah, silakan. Silakan Pak Effendi. Ya, silakan Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Effendi Intan Gagah dari BPBD Partai Umat Kabupaten Tanatar, Provinsi Sumatera Barat. Ya, Nah, ini mau tanya sedikit nih, Pak. ya. Ini masalah desain gambar, itu kan ada pemberitahuan dari KPU tuh, Pak. Bahwasanya desain gambar untuk baliho, spanduk, stiker, itu kan harus dilaporkan ke KPU paling lambat tanggal 23 itu, Pak. Jadi gimana itu apanya Pak? Yang jelasnya informasi tentang itu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Waduh, saya juga baru tahu nih desain gambar katanya dilaporkan katanya ya. Iya, harus laporkan, harus menyesuaikan dengan PKPU nomor 15 2003 ini katanya. Oh, coba nanti saya ini ya. Saya tanya Hmm. dulu ya. Saya juga baru dapat Ya, informasi. kami dapat surat juga itu tadi Pak. Oh, dari KPU Desain pertanggal gambar, 15. desain gambar caleg apa desain gambar apa? Iya, desain gambar caleg yang akan dipergunakan nanti pada waktu masa kampanye. Kemudian itu harus dilaporkan tentang desain gambar baliho, spanduk, stiker, Waduh, ataupun umbul-umbul itu Pak. ribet juga itu ya. Ini Gimana tanggal tuh? 3 ini Itu terakhir Pak, katanya Pak. Tanggal 23 ini terakhir informasinya. gimana? Atau di tanah datar aja atau gimana nih Pak? Itu yang kami apakan Pak, kami tanyakan. Budian ada informasi Bu? Tadi kemarin ke KPU. Boleh saya bantu jawab, Pak? Ya, silakan. Ya, Kalau itu nanti itu pelaksanaan tentang alat peraga kampanye, Pak. Tentang APK, alat peraga kampanye. Bukan desainnya, Pak. Maksudnya pemasangan tentang umbul-umbul, spanduk, bendera maupun baliho yang sudah terpasang. Di mana saja dan berapa jumlahnya.
nanti diinputkan atau masukkan di sistem si KDK. Nggak ada deadline-nya ya? Deadline-nya belum ada ya? Nggak ada deadline Selama kampanye, Pak. selama kampanye. Oh. Jadi Apakah sudah infonya, menjawab, Pak Effendi Tanah Gagah? ya jadi Iya, Pak Effendi, nampaknya itu nanti selama kampanye si caleg harus memasukkan dia naruh bendera di daerah mana, naruh baleho daerah mana, ya, naruh cuman nggak ada deadline. Yang deadline itu justru yang tadi itu, yang 4 unsur tadi itu, RKDK, pelaksana, ya. petugas, sama akun medsos. Itu yang deadline tanggal 24 ini. Oh, 24 sampai 25 nih ya, Pak. Ah, ya itu deadline-nya. Tapi kalau untuk tadi alat peraga tidak ada deadline. Itu hanya untuk nanti ketika kampanye saja, untuk pelaporan. Gitu Pak ya. Ya, oke, oke. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, Bu Gimiati, silakan Bu Gimiati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taufik tadi yang disampaikan Ibu Dian, maaf saya nggak pakai kamera. Ah, Yang disampaikan Ibu Dian itu benar jadi kami yang di Kabupaten Tegal setelah mengikuti BIMTEK, kami itu segera membuatkan email khusus, memang bukan email yang pribadi ya, untuk semua caleg. Jadi kita buatkan dengan password yang sama, karena kita akan mudah melacaknya untuk konfirmasi pelaksanaan pelaporannya itu. Nah, terus kemudian yang kedua berkaitan dengan rencana kampanye. Menurut informasi saat BIMTEK itu bahwa untuk rencana kampanye, entah materi, entah tempatnya di mana, tanggal penentuan segala macam, jurkamnya siapa, itu harus sudah masuk sebelum masa kampanye, begitu. Makanya itu nggak mohon logis itu. mohon diperjelas, karena kemarin saya juga, waduh ini lumayan juga ya kalau misalnya materinya apa, kemudian ini padahal kita belum mendesain itu jauh hari, sementara waktu sudah mepet gitu. Demikian Pak, terima kasih. Ya, ini juga ada informasi dari Sumbar nih juga, desain APK paling lambat di lapangan 23 November disampaikan desain APK. Yaitu nanti kami coba konsultasi lah sama KPU apakah seketat ini ya, sampai desain-desain juga sampai rencana kampanye itu kan terus terang ya, kami sendiri juga agak ribet kalau kayak begitu ya, harus semuanya dalam 3 hari ini harus diselesaikan. Mudah-mudahan ini nanti ada masa tenggang lah ya, kami akan coba lobby ke KPU ya. Ya, mudah-mudahan ada ini Izin Pak Topik, ya. izin Pak. Ya silakan Bu Dewani. Pak, terkait dengan desain itu, informasinya kan kemarin begini, KPU memfasilitasi pencetakan dan pemasangan yang sifatnya untuk umum ya, bukan untuk percaleg. Sehingga kalau setahu saya yang diminta KPU itu desain umum saja. Jadi misalnya DPW atau DPP mendaftarkan desain yang isinya semua calegnya berdasarkan dapil, foto, nomor urut. Nah, itu nanti dipasang secara satu besar begitu dia ukurannya. Di titiknya nanti ditentukan oleh KPU masing-masing dan memang dibiayai oleh APBN atau APBD masing-masing. Jadi memang desain yang harus masuk, desain yang bukan pribadi, tapi desain secara umum yang dari partai, Pak, yang untuk dapil-dapilnya gitu. Satu dapil, satu desain gitu. Atau bisa juga semuanya sekaligus. Gitu, Pak. Baik. Ya, kami juga belum menerima tuh surat edaran itu ya tentang desain itu ya, permintaan desain ya. Ya mudah-mudahan ini kita bisa inilah ya, bersabar ya dengan peraturan yang luar biasa ini ya. Agak meribetkan kita semua nih, mau kampanye aja kita harus begini begitu gitu. Nah, itu yang memang mudah-mudahan kita bisa bersabar ya, namanya peraturan. Tapi sejauh ini saya lihat di PKPU itu tidak seribet itu ya. Di PKPU yang saya baca tentang kampanye, ya ini coba nanti juga kita sama-sama menyuarakan ini ke KPU. Tidak ada sampai yang menyerahkan desain, menyerahkan apa tadi ya, APK ya, titik-titik APK-nya harus di mana, itu di PKPU tidak ada. Yang nomor 15 itu jelas sekali tidak ada itu sampai seribet itu. Tapi dengan SIS KDK ini kok malah dibuat
ini ya. Nah itu ya memang ya kita harus antisipasi ya, itu mungkin nanti. Mudah-mudahan nanti kami bisa coba melihat apakah ini wajib atau bagian hanya untuk himbauan gitu ya. Nah ini yang harus kita lihat. Tapi yang jelas di PKPU itu saya hanya berpatokan pada peraturan karena kita argue-nya secara hukum, secara konstitusional. Yang jelas di PKPU itu hanya menyerahkan 4 unsur tadi sebelum 3 hari sebelum masa kampanye. Itu yang bunyinya itu menyerahkan RKDK-nya, menyerahkan pelaksananya, menyerahkan petugasnya, dan menyerahkan akun medsos. Hanya itu. Nah, sedangkan untuk yang tadi umpamanya desain, yang kemudian letaknya di mana, rencananya gimana, materinya apa, itu nggak ada di PKPU sampai sedetail itu. Jadi maksud saya kita fokus saja itu. Maksud saya kalau itu saja yang, jadi kita bisa nanti kalau di macem-macemin, kalau umpamanya nanti mereka menolak atau memberikan sanksi, kita bisa argue ya, Partai Umat bisa argue, BPPN bisa argue ke KPU maupun KPUD bahwa kita hanya berpatokan kepada PKPU nomor 15 tahun 2023. Ya, adapun tadi harus menyerahkan desain dan lain-lain itu kita anggap itu adalah lebih kepada teknis SKDK-nya yang tidak wajib. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi saya hanya ingin kita fokus di peraturan PKPU nomor 15 yang sama sekali tidak menyebut masalah-masalah desain harus diserahkan. Silakan Pak Ega. Assalamualaikum Ega ya, silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ini saya ingin bertanya ini masalah RKDK Pak. Ada daerah kabupaten yang tidak ada sama sekali caleg kabupaten provinsinya, nggak ada. Apakah harus membuat rekening Pak? Apakah harus membuat rekening? Karena di sini kan kalau tidak membuat rekening LADK Pak, dikenakan sanksi pembatalan peserta pemilu ya. Itu Undang-Undang Pasal 338 Ayat 1 ya, itu LADK kalau tidak disampaikan pembatalan ya, pembatalan untuk peserta pemilu. Nah itu untuk caleg juga ada pembatalan juga Pak, Undang Pasal sama juga 338 ya, ayat 3. Nah itu kalau untuk daerah yang benar-benar tidak ada calegnya, apakah diharuskan untuk membuat rekening gitu Pak? Ya, baik Pak. Ya, rekening dana kampanye ini memang lebih kepada administratif Pak. Jadi wajib Pak, wajib harus ada walaupun tidak terjadi kampanye di situ. Ya nanti kalau memang rekeningnya nol ya nol, apa boleh buat. Yang penting nomor rekeningnya ada, nama banknya ada. Kita laporkan saja sesuai dengan prosedur ya. Walaupun nanti yang kita laporkan sama sekali tidak ada, karena memang tidak ada kegiatan kampanye di situ karena tidak ada calegnya kan gitu. Tapi bisa jadi pengurus kan mengkampanyekan, minimal mengkampanyekan Partai Umat kan bisa juga. Ya, brosur tentang profil Partai Umat, walaupun tidak ada kampanye kan suara itu tetap bisa masuk sebagai dihitung nanti secara nasional. Kalau memang kalau umpamanya DPR RI ya, kalau di situ DPR RI kan ada semua. Kalau umpamanya kabupaten kota, provinsi memang tidak masuk ke suara nasional. Tapi setidaknya kan untuk nanti kampanye-kampanye yang sifatnya mengenalkan Partai Umat secara umum kan, nah itu bisa juga dilakukan oleh DPD itu. Jadi maksud saya wajib Pak diadakan RKDK. Nah kalau nanti terkendala, mungkin memang di situ sulit atau bagaimana, nanti bisa coba diapakan dari pusat gitu Pak ya. Dibuatkan dari pusat. Gitu Pak Ega ya. Baik, selanjutnya PKP apa nih? PKP siapa nih? Namanya PKP. Silakan. Silakan nama PKP. Namanya siapa? Halo. Ya, silakan Pak. Namanya siapa Pak? Ini namanya PKP di sini. Susanto Pak. Pak Susanto ya. Silakan Pak Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Taufik.
Saya perkenalkan, nama saya Susanto selaku operator dari Partai Umat Kota Singkawang. Sekaligus menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang tadi dipertanyakan masalah materi kampanye, terus desain seperti yang dari Sumbar. Emang waktu BIMTEK kemarin dari KPU menyampaikan desain yang dipinta itu secara umum saja, Pak. Seperti untuk di kota, terus DPD, sama kalau nggak salah kemarin penyampaian termasuk ke yang di presiden. Jadi cuma itu saja yang dipinta. Jadi kalau misalnya kota memberikan desain umum saja, bukan untuk percaleg. Terus untuk materi kampanye itu memang harus dilaporkan, Pak. Termasuk jadwal-jadwal kita pelaksanaan kampanye. Karena kemarin yang disampaikan supaya KPU, Bawaslu dan jajaran yang lain bisa mengontrol. Dikhawatirkan bentrok dalam waktu yang singkat antara partai umat dan partai yang lain mengadakan sosialisasi di tempat yang sama dengan partai yang lain. Jadi termasuk materi memang harus kita upload, memang harus kita laporkan di situ, Pak, di aplikasi Sikadeka. Terus untuk informasi dari Bu Dian kalau nggak salah ya tadi mengenai akun untuk caleg. Nah, di sini kemarin kita memang langsung pas di saat BIMTEK memang diwajibkan semua caleg di kabupaten kota membuat akun resmi dengan email yang aktif. Dengan email yang aktif. Terus kita bertanya juga kepada KPU kemarin karena di situ juga dipinta kalau nggak salah di di Sikadeka itu termasuk nomor rekening dari masing-masing caleg juga dipinta, Pak. Jadi kita bertanya seumpama dari caleg ada yang tidak memiliki nomor rekening, gimana Pak, gimana Bu? Itu wajib untuk membuat nomor rekening yang nanti juga dilaporkan sama seperti kita membuat akun parpol, Pak. Jadi kemarin sempat bertanya kita mengenai masalah untuk yang tiap-tiap caleg. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas informasinya terkait dengan tadi tambahan ya. Ini ada informasi juga tadi diingatkan dari Pak Caniago bahwa PKPU nomor 15 sudah diupdate, dijuntukan di PKPU nomor 20. Tapi saya lihat di sini lebih update-nya lebih kepada masalah cuti ya, cuti kampanye pejabat publik, Pilpres, menteri gitu ya, lebih arahnya ke situ. Tidak ada kaitannya dengan tadi ya masalah Siskadeka. Di sini tidak disebutkan adanya Sikadeka ya di perubahan PKPU ini tidak ada disebutkan Sikadeka. Jadi maksud saya kembali lagi ke PKPU nomor 15 junto nomor 20 tadi ya sudah diperbarui, tetap bahwa kita fokus ke 4 itu yang kita laporkan. Masalah desain APK itu kan kaitannya dengan tadi memfasilitasi untuk kepentingan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Jadi nggak ada masalah kalau mau ingin menyerahkan desain secara umum ya. Desain secara umum kan berarti tentang partai umat ya, tentang partai umat. Kalau memang mau dimasukkan foto ketua umum dan Pak Amin Rais, Anies Baswedan dan lain, jadi lebih umum saja. Baik, selanjutnya ke Bu Yuli, silakan Bu Yuli ini. Oh, Bu Yuli ini kok nggak bisa ini ya? Kok nggak bisa di-unmute ya? Assalamualaikum Pak. Salam ya, silakan Bu. Ya Pak, menambahkan aja terkait desain itu memang foto caleg untuk per dapil. Jadi kalau DPW otomatis untuk semua caleg provinsi itu secara umum memang itu adalah
aturan di KPU di mana nanti KPU yang mencetak dan memasang di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalau untuk Kalimantan Tengah itu tanggal 23 besok adalah penentuan lokasi untuk baliho ya, untuk APK. Jadi kalau kita nggak menyerahkan ya sayang Pak gitu. Karena kan itu APK gratis berarti gitu. Jadi sebaiknya memang dihimbau untuk menyerahkan. Baik. Desain itu toh cuman menyerahkan foto saja kan kayak gitu loh. Itu foto caleg Pak. Jadi bukan foto presiden atau apa. Presiden kan punya timnya sendiri. Jadi itu caleg sesuai tingkatan. Kalau provinsi ya provinsi, kalau yang kabupaten kota ya berarti kabupaten kota. Nah, kemudian terkait dengan yang tadi untuk waktu kampanye, kemudian tema dan lain sebagainya, itu tidak harus diisi sebelum tanggal 28. Misal kita baru mulai nanti itu kan yang Januari tuh, yang pertemuan-pertemuan besar itu kan di Januari, tapi kan sebelum Januari kan kita ada pertemuan tertutup dan lain sebagainya. Itu bisa diisikan beberapa hari sebelum. Yang penting itu melaporkan, tidak harus isi KDK-nya dulu gitu loh. Jadi yang penting melaporkan. Kalau Kalimantan Tengah kemarin kita sudah ada pembicaraan dengan KPU ya, kesepakatan bersama semua partai itu bisa kita laporkan lewat WA aja. Jadi PDF aja kita kirim dulu, nah nanti ngisi KDK-nya belakangan. Jadi sebenarnya nggak ribet-ribet amat juga, tapi kan itu memang harus dilaksanakan. Nah, kemudian barusan saya bertanya juga terkait dengan yang kampanye nih Pak, yang jurkam, kemudian LO, petugas dan lain sebagainya, itu memang harus diisikan juga di SIKADK dan di-generate di SIKADK. Jadi selain yang tadi edaran yang PKPU 15, itu kan ada menu kampanye. Sebenarnya kan teman-teman ini kan sudah BIMTEK semua, kita ini kan sudah pada BIMTEK juga Pak di KPU. Nah, jadi itu memang ada menunya, diisikan di situ, nanti di-generate di sana. Jadi antara yang fisik dengan yang SIKADK-nya itu memang harus sama-sama diisi. Karena tadi Bapak sampaikan SIKADK-nya diinikan dulu, makanya saya telepon lagi KPU-nya. Itu SIKADK-nya harus diisi. Ya Bu, seperti BIMTEK kemarin, SIKADK yang untuk itu wajib diisi. Nah, kemudian kalau di BIMTEK kami kemarin, akun untuk caleg itu hanya yang caleg yang menyumbang ke partai, Pak. Jadi nggak mesti semuanya juga. Kalau misalnya dari 40 caleg yang nyumbang cuma 10, yang kita buatkan akunnya yang 10 itu aja. Nggak usah semuanya. Karena kan nggak semua juga menyumbang kan. Gitu. Kemarin penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Yuli tambahan informasinya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Baik, Pak Sony Cani Agus, silakan. Oke, baik itu. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Siap. Hanya menambahkan saja Tum dari tadi yang ditanyakan kawan-kawan tadi. Sebetulnya kalau dari Kepri sendiri kemarin itu disampaikan bahwa 5 hari sebelum kampanye itu sudah sampaikan desain APK tersebut. Nah, jadi dari Kepri kemarin kan udah BIMTEK juga. Jadi 5 hari itu sebenarnya sudah disampaikan ke KPU. Jadi desain itu hanya desain awal. Jadi nanti misalnya gini, seperti jadwal kampanye dan lain sebagainya itu nanti awalnya aja, pelaporan awal aja sama dengan pelaporan awal dana kampanye saja. Jadi nanti misalnya gini, laporan awalnya kita laporkan APK misalkan 100 pices. Nanti pun kalau misalkan sudah terpasang berapa, nanti kalau kita tambah lagi nggak ada masalah. Jadi hanya laporan awal saja dia, tidak semuanya kita laporkan di awal. Begitu Tom. Baik, terima kasih informasinya. Oke, siap. Assalamualaikum. Izin Pak Topik. Ya, silakan. Izin, Pak. Silakan. Itu kalau dari Banjarmasin, kita diminta sama KPU itu menyerahkan banner yang sudah jadi ditentukan oleh KPUD itu ukurannya 4x6 dan di situ isinya itu caleg per dapil. Contoh dari Banjarmasin ada 5 dapil. Nah, dari Banjarmasin dapil 1 itu total ada 6 caleg. Maka 6-6-nya itu dilampirkan semua di banner. Kemudian banner yang kita buat itu diserahkan ke KPU. Nah, pertanyaannya apakah ada ketentuan dari BPPN bahwa wajib menyertakan desain capres di desain
yang akan kita serahkan ke KPU nanti, Pak? Gitu. Apakah hanya calegnya saja tanpa capres yang kita dukung? Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, sebagai konsekuensi ya dari dukungan kita ya kepada Pak Anies dan Caimin, juga ingin kita mengenalkan bahwa Ketua Umum kita Mas Rido dan Ketua Majelis Syuro kita Pak Amin Rais, tentu tinggal nanti variasinya ya. Tentu kalau mungkin terlalu ramai, terlalu banyak gambar foto, khawatir orang tidak fokus. Tinggal mungkin ada, kalau memang bannernya satu ya otomatis kita pilih lebih fokus mana. Kalau hanya boleh satu ya kita lebih mengenalkan Ketua Umum kita dan Pak Amin Rais sebagai Majelis Syuro kita, agar orang tahu bahwa Pak Amin Rais itu sudah di Partai Umat, karena menurut informasi banyak partai lama itu masih mengklaim. Nah ini kan kita lebih mementingkan identitas partai kita dulu, yaitu Pak Amin sudah ada di Partai Umat. Jadi maksud saya kalau memang hanya diberikan satu, ya yang wajib itu justru tadi Ketua Umum kita harus ada dan Pak Amin Rais. Nah, tapi kalau saya khawatir nanti kalau empat-empatnya ada Pak Anies, Caimin juga, ada caleg juga, ya khawatir nanti desainnya jadi penuh gitu ya. Orang juga jadi agak bingung ya kalau terlalu penuh. Kecuali nanti boleh 2 atau 3, berarti kan ada versi ya, versi yang nanti dengan Pak Anies, ada versi dengan Pak Amin dan Mas Rido gitu. Jadi itu ya, jadi kita fokus saja kalau satu desain, kami arahkan untuk fokus ke mengenalkan Ketua Umum kita dan Pak Amin Rais. Itu Mas ya. Siap, terima kasih Baik. banyak, Pak. Baik, kemudian Provinsi Jambi, silakan. Izin Pak Taufik, ada tambahan dari Ya, silakan. KPU. Tadi Ya. mengenai rekening caleg Pak di akun KDK caleg itu memang ada pengisian rekening pribadi Pak di akun KDK-nya caleg. Nah itu menurut KPU pusat Pak itu nggak diwajibkan untuk diisi Pak. Oh. Jadi bisa saja dikosongkan untuk rekening caleg ya Pak, karena kewajiban pembuatan rekening itu adanya di parpol Pak, bukan di ya. caleg, betul Pak. Baik. Itu aja Pak tambahannya Pak. Baik ya, ini jadi perhatian kita juga. Ternyata informasi tadi hasil simulasi admin kami ke KPU, ternyata yang wajib itu adalah parpol, sedangkan caleg tidak wajib ya. Jadi nanti lebih dimudahkan ya untuk para caleg. Baik, selanjutnya dari Jambi, Provinsi Jambi, silakan. Salam. Suaranya kecil sekali nih Pak. Kecil sekali suaranya. Kalau Bapak pakai handsfree, coba cabut handsfree-nya Pak. Biasanya handsfree-nya rusak. Baik Pak. Oke, Mbak. Udah jelas, salam. Nah, kayaknya pertanyaan kami dari tadi sudah banyak dijawab juga oleh Bapak juga. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak mengenai nomor rekening Pak. Nah, untuk nomor rekening RKDK yang diminta oleh DPP itu disetor ke siapa ya Pak ya? Ya, pertama masukkan nanti di SIKADK. Itu di SIKADK dimasukkan, kemudian juga setorkan ke kami informasinya ke yang kemarin itu kan ada surat edaran ke Bu Dede Afi, atau nanti juga bisa dengan Bu Dian atau Mas Budi. Oh ya, baik. Ya, admin ya. Untuk informasi kami, untuk pegangan kami, untuk catatan kami. Tapi yang wajib itu nanti dimasukkan di SIKADK itu. Oke Pak, baik. Ya, kan tadi ada tuh data partai politik, ada menu rekening, itu rekeningnya dicatatkan. Oke Pak, baik Pak. Baik. Mungkin kemudian dari Gorontalo silakan, Sekretaris DPW Gorontalo. Iya, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi listrik mati Pak di tempat saya. Ya, jadi saya dari Gorontalo Pak. Saya terkait RKDK Pak. Ya. Kami ada kendala dengan pihak perbankan dalam pengurusan RKDK Pak. Jadi ada di Gorontalo itu Pak, ada bank-bank yang persyaratannya untuk mengurus RKDK itu saya rasa ada syaratnya yang sudah kita
tidak bisa penuhi, Pak. Contoh, jadi ada pengantar dari KPU, kemudian yang kedua SKDPC, KTP pengurus, KTP ketua dan bendahara, NPWP partai, kemudian ada satu surat Pak yang diminta, surat pendelegasian tanda tangan spesimen dari pengurus Partai Umat Pusat ke daerah. Jadi Oh, teman-teman kita di kabupaten kota Pak terkendala dengan surat pendelegasian ini. Saya sendiri sudah menyampaikan bahwa kita di tingkat provinsi tidak diminta pendelegasiannya, iya iya. tapi di daerah itu ngotot Pak minta. Baik baik. Nanti dikomunikasikan Pak ya ke admin kami, ke Budian, atau nanti kita nggak apa-apa, kita buatkan saja kan, itu cepat itu. Kami kirim melalui PDF. Oh iya Pak. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan pengurus partai di tingkat kabupaten, ada yang sudah tidak aktif Pak. Bahkan kita sudah lost kontak, sudah tidak bisa dikomunikasikan, ada yang sudah keluar daerah. Nah, sementara kan untuk pengurusan RKDK itu kan Pak harus ketua dan bendahara atau sekretaris dan bendahara. Nah, di beberapa kabupaten di Gorontalo Pak, ada yang ketua sekretarisnya udah tidak ada, tidak aktif, sulit dihubungi, bahkan sudah tidak berada di tempat. Ada juga yang ketua sekretaris dan bendaharanya juga tidak ada Pak. Mohon solusinya Pak. Ya, nanti nama-nama kabupaten kota yang tadi sudah tidak ada, mohon diinformasikan ya. Kami lagi mengusahakan untuk nanti dibuat secara tersentral dari pusat. Oh iya, baik Pak. Diinformasikan aja nanti Bu Dian atau Mas Budi tolong dihubungi ya nanti Gorontalo ya. Ini Pak Sekmil sendiri langsung ya. Iya Pak. Pak siapa namanya? Pak Rizal Pak, Rizal. Rizal ya, Pak Rizal. Oke. Nanti akan dihubungi ya Pak untuk. Ya baik Pak. Ya. Baik. Demikian dari Gorontalo Pak. Assalamualaikum. Salam. Silakan selanjutnya dari Wondama, DPD Wondama. Halo, tes. Ya, Halo. silakan. Halo, ya, silakan. Gimana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Gimana? Papua Barat. Ya. Ya. Mau tanya Pak, ini kan dari KPU tadi kita dapat informasi KPU mengenai ada WA-nya ini. Bagi partai yang sudah di BIMTEK oleh DPP-nya masing-masing yang terkait aplikasi SIKADK, partai mana saja. Artinya mungkin yang ditanyakan mungkin dari DPP sudah kasih apa name password ya. Username-nya atau passwordnya segera untuk diinformasikan ke KPU karena sudah beberapa partai juga yang laporkan ke KPU begitu Pak. Iya. Mungkin itu saja. Ya dilaporkan aja. Wondama sudah hari ini sudah ada rapat Zoom terkait SIKADK gitu aja. Oh iya, oke baik, siap Pak. Oke, demikian. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya Morotai Pak Sangaji, silakan. Sangaji. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam Pak Sangaji. Mohon maaf belum masuk telepon kemarin. Siap. Iya, saya ini tertarik membahas itu sahabat dari Gorontalo itu. Itu sebenarnya di kita itu waktu ketika buat rekening itu memang terkadang ada awal-awalnya itu agak dari pihak CS-nya Bankir itu memang rada-rada nyulitkan. Tapi kalau kita ngotot dia jadinya ngalah juga. Misalnya saya kemarin waktu buka RKDK, ya kan? Saya buka RKDK, dia minta NPWP katanya ini udah banyak digunakan. Saya bilang, Bu, ini organisasi. Jadi satu untuk semua untuk satu. Ibu bisa lihat data saya ketua dan bendahara saya, kita pernah buka rekening DPD. Jadi beda antara rekening DPD dan rekening RKDK untuk dana kampanye. Nah, argumentasi saya seperti itu, kemudian berapa menit dia koordinasi dengan pimpinannya di dalam, kemudian jadi. Itu pun dia sengaja nuliskan rekening itu di buku rekening itu tanpa ada tulisan RKDK DPD Partai Umat. Nah, kemudian saya sengaja biarkan sudah jadi bukunya itu. Kemudian saya komplain, saya bilang, Bu, kayaknya Ibu salah deh. Kenapa? Dia bilang, ya yang mana Pak?
Saya bilang tadi sesuai dengan surat pengantar dari KPU, saya buka rekening, bukan rekening DPD, tapi rekening dana khusus kampanye, RKDK. Nah, akhirnya apa, dia bermohon juga ke unit untuk diterbitkan, dirubah itunya. Nah, tadi barusan saya ambil. Makanya kemarin Mbak Dede minta RKDK saya lampirkan itu surat yang dia bermohon ke saya, dia tunjukin ke saya, pihak banknya tunjukin ke saya bahwa ini Pak udah kami pohonkan, dan tapi memang itu pada prinsipnya itu RKDK. Nah, saya udah laporkan juga ke KPU bahwa saya sesuai dengan surat pengantar, saya minta untuk terbitkan RKDK, bukan rekening DPD. Kalau DPD kita punya akunnya, gitu. Waktu dipergunakan waktu Verfak ya. Nah, terus ke sini kita RKDK. Jadi kalau yang kayak begitu, itu kita berargumentasi saja bahwa semua itu kita semua se-Indonesia sama. Saya kemarin sempat dimintain NPWP, saya bilang, oh nggak bisa, ini saya kan bukan atas nama pribadi Bu, saya bilang. Ini kan partai, jadi cukup sebatas ini saja. Saya syarat formil saya ya sudah KTP aja, legal formil saya itu. Sama bendahara, di lain itu nggak cap, ya ada cap. Saya bilang saya sesuai itu aja. Nah akhirnya apa, dia ngalah. Nah, ini pesan buat teman-teman yang bagi yang belum, ini aja argumentasi saja. Kalau memang nggak sempat ya bisa. Kalau memang kurang-kurang bahan bisa telepon saya gitu. Biar saya seakan-akan saya ngaku dari DPP lah gitu. biar di itu teman-temannya di DPD lain tuh dibantuin gitu sama Baik, banknya. baik. Makasih Pak Sengaji. Nah, Berarti cuman kalau bisa gini Pak Ketua. Kalau awalnya buka rekening DPD di BRI misalnya, buka di BRI aja lagi, jangan lompat ke bank lain. Gitu. ya. Jadi sehingga nggak standarnya nggak standar ganda gitu. Baik, Seperti itu. baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Siap, Pak. siap. Ya, jadi ini ada informasi untuk kita kalau membuat RKDK, kita fokus saja di peraturan yang memang mensyaratkan dari pusat, dari KPU, bahwa tadi kayak spesimen tanda tangan itu setahu saya tidak ada syarat ya. Ya, betul. Jadi bilang kami hanya memenuhi sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh KPU. Jadi kalau ada persyaratan yang keluar dari KPU dibantah gitu ya, dibantah, dan itu kita tidak wajib untuk memenuhi. Jadi tentu ini butuh semacam ini ya, negosiasi, butuh diplomasi agar bisa memahamkan dari pihak bank. Dan tadi ya sarannya untuk fokus ke bank yang sudah pernah membuat rekening kita, rekening institusi. Gitu ya Pak Sangaji, terima kasih ya inputnya. Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Papua. Dari Papua, Bung Dev. Ya. Silakan Bung Dev. Ya. Papua Barat ya. Pak Jemi ya. Silakan. Siap. Kepada Ketua hormat. Hormat, ya. Silakan. Siap. Teman-teman yang kami kasih seluruh Indonesia, teman-teman BPPW, BPD, bahkan LO. Kami dari Partai Umat Provinsi Papua, kami sangat salut dengan BPPN, Badan Pengurus Pusat, yang terus membantu kami dalam segala sesuatu untuk pengurusan semuanya. Cuman satu hal yang kami gejolak dalam kita punya pilon, ada banyak gejolak. Terkait dalam kita punya pengurusan, itu masih banyak. Kami minta banyak dukungan dari pengurus pusat juga. Yang saya mau tanyakan satu hal. Stiker dan lain-lain, mengenai stiker dan lain-lain, spanduk dan lain-lain. Itu pengurusannya itu bagaimana? Mohon petunjuk dari Badan Pengurus Pusat untuk kami di badan. Maksudnya ini Pak ya, fasilitas stiker gitu Pak ya? Ya, Brosur karena gitu kami ya. dari pengurus
daerah, mungkin dari wilayah, mungkin kami sudah bantu untuk kartu-kartu nama, kami sudah bantu untuk caleg-caleg provinsi, kami sudah bantu. Baik, baik. Mungkin mereka sudah eksekusi sebagai strategi, ya kami sudah bantu. Mungkin yang lain, mungkin dari pengurus pusat mungkin ada bantuan sedikit, ya kami. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kami catat, Pak. Insya Allah, Pak, ya. Kita doakan bersama. Kita akan segera bisa membantu seluruh se-Indonesia. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bantu, Pak, ya. Mudah-mudahan, Pak. Mohon doanya. Siap. Ya, Pak. Kami Baik, hanya Pak. mungkin bisa membantu dari yang kami bisa saja. Mungkin dari stiker, mungkin teman-teman yang belum punya stiker, ya kami bisa bantu. Baik, Kemudian yang terima kasih, Pak. punya kartu nama kami bisa bantu gitu. Terima kasih. Selain dari itu, ya. Baik, baik. Mudah-mudahan, Pak, ya, Itu saya. kita doa bersama, ya, mudah-mudahan. Terima kasih dari Papua, Bung Dev. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat melawan kezaliman. Siap, teman-teman. Kami dari Papua hormat, sehat Ya. selalu. Salam, ya, menegakkan Selalu. keadilan selalu Kompak di selalu. Papua. Papua bumi kaya, ya, bumi yang sangat kaya. Insya Allah nanti kalau Partai Umat menang bisa jadi bupati, jadi gubernur di sana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Soleh, silakan, Jepara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan. Ya. Jadi untuk kami dari Jepara pada prinsipnya dari DPP mengarahkan kaitannya dengan PKPU 15, kita memang tanggal 25 itu wajib pukul 23.59 itu data kita harus sudah sampai ke KPU. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan RKDK, tadi ada yang pesimis, mohon ditekankan bahwa jangan sampai tidak punya RKDK nanti didiskualifikasi, data kita menjadi, partai kita menjadi tidak baik. Semuanya harus punya RKDK ini. Kemudian terkait dengan RKDK, tadi ada yang melaporkan, memang harus dapat pengantar dari KPU, Pak. Harus membawa pengantar dari KPU. Lah RKDK itu di mana saja boleh asal bank pemerintah. Tidak harus BRI, tidak harus tapi bank daerah juga bisa. Seperti kami itu Bank Jateng juga tidak ada masalah. Ini. Jadi kaitannya dengan RKDK, memang tidak perlu ada spesimen dari DPP, tidak perlu. Yang penting pengantar dari KPU sudah cukup. Kemudian NPWP itu cukup dari NPWP, DPP sudah bisa. Jadi tidak usah kita bingung mencari sana kemari. Itu kaitannya dengan RKDK. Kemudian terkait desain Pak Taufik, ternyata yang kami dengar ini kok bermacam-macam. Nah ini, yang penting memang KPU minta ukuran, desain, baliho, spanduk dan sebagainya itu minta dikirim ke KPU. Kaitannya dengan akan ditempatkan di mana posisi itu ditempatkan yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Jadi di situ, maka mohon izin kalau bisa nanti karena ini sifatnya mendesak dari DPP atau Pak Taufik keputusan koordinasi dengan KPU kaitannya dengan ini karena tadi saya mendengar kok bervariasi begitu. Ini kaitannya dengan ini. Jadi itu terkait dengan desain ukuran memang diminta oleh KPU. Itu memang diminta. Bahkan itu 2 minggu yang lalu kami sudah mendapat informasi itu dari KPU setempat. Kemudian terkait dengan akun, mudah-mudahan kami mohon dan doanya dari sahabat semua seluruh Indonesia, besok pagi akun dari DPP ini sudah tersebar ke DPW masing-masing, kemudian DPW melanjutkan ke DPD yang bersangkutan. Demikian Bapak, terima kasih, selamat, sukses, Partai Umat menang, mudah-mudahan lolos 4%. Dan masuk 5 besar di Senayan. Terima kasih. Amin, Pak Soleh. Insya Allah semangat terus. Baik, nampaknya sudah malam 10.16. Mudah-mudahan apalagi yang di daerah timur ya. Ini sudah malam sekali, hampir jam 12. Mudah-mudahan ini nanti saya akan buatkan YouTube-nya. Mungkin yang tidak hadir bisa di-share untuk memahamkan bahwa kewajiban kita tadi menyetorkan 5 item tadi. Tapi ada tambahan tadi untuk desain APK ya. Nah nanti untuk masalah desain APK
kami akan konfirmasi lagi sebenarnya yang menjadi desain itu apanya, apa calegnya, apa partainya, apa-apa ya, karena tadi ada beberapa perbedaan-perbedaan tafsir ya. Mudah-mudahan kami segera bisa mengkonfirmasi. Mohon maaf jika memang dari BPN, dari DPP ada beberapa hal yang mungkin belum sinkron. Ini bukan kesengajaan, tapi memang kondisi load pekerjaan ya yang sangat padat ya di DPP. Kami harus pertama menyiapkan pembekalan ya, menyelesaikan pembekalan caleg-caleg di seluruh provinsi, menyelesaikan panduan saksi, menyelesaikan ya mekanisme, termasuk juga mencari dana saksi dan lain-lain ya. Jadi memang loadnya sangat tinggi sehingga mungkin ada beberapa hal yang mungkin agak terlambat disampaikan, tapi mudah-mudahan dalam waktu besok 22, 23, 24, terakhir 25 ya. 25 itu karena 3 hari sebelumnya itu berarti 25 sebelum jam 00 tanggal 25 itu kita harus sudah menyerahkan tadi 5 unsur tadi ya, unsur terkait dengan Mas Taufik, saya masuk ya, Mas Taufik ya. Ya, silakan Mas Ridho. Ya. Ini sudah semua ya, Mas ya. Ya, sudah. Jadi ini sekaligus closing nanti Mas Taufik setelah ini tutup. Nah, tadi berarti alhamdulillah jadi dari informasi yang saling melengkapi tadi. Jadi untuk semuanya kita mengingatkan semua ya. Di deadline untuk data di SIKADK tadi 24/23/59. Iya benar ya. Ya, tanggal 24 ya. 23/59 betul, Mas? Betul, Mas, betul. 24 ya. 24 ya, 23/59 ya. Jam 24/23/59. Jadi bukan 25-nya. 25-nya adalah menyerahkan print out-nya tadi. Print out-nya ya, print out. Nah, itu yang supaya kita pegang dulu. Kemudian RKDK ini tadi Mas Troika masih di sini enggak ya? Jadi tadi beliau mengutip aturan yang kalau itu kita tidak punya. Tadi kan kita sempat sampaikan karena informasinya saya terima. Kan tadi saya tanyakan sebelum Zoom ini apa konsekuensi kalau RKDK tidak kita submit. Nah, ini ada beberapa tafsir tadi. Tapi harus kita pastikan ini nampaknya kan wajib punya gitu kan. Ya, wajib. Nah, tadi aturan yang dibacakan Mas Troika tadi kita bisa didiskualifikasi kan gitu. Nah, itu juga yang diterima si Mas Mahmud di NTT. Jadi ya memang kita ini harus punya lah gitu ya. Jadi daripada tafsiran lain-lain harus punya gitu. Termasuk yang tidak ada calegnya DPD-nya. Jadi tadi seperti Gorontalo dan beberapa NTT yang DPD tidak aktif, tolong komunikasikan ya. Jadi kita bisa buat pengurus yang baru dalam waktu yang singkat karena harus dimasukkan ke Sipol saya pikir kan. Karena mereka akan melihat di Sipol sudah siapa ini yang tanda tangan gitu. Baru setelah itu buat rekening. Jadi ini memang prosesnya agak nambah ini untuk DPD yang memang tidak aktif. Nanti mohon bisa di-follow up Mas Taufik dan sahabat-sahabat lain. Ini memang agak panjang untuk yang tidak aktif tadi. Ya, DPD dibentuk lagi, kemudian baru buat rekening. Ya, rekening juga ini kita usahakan untuk DPD yang memang sangat darurat. Kita coba akan buatkan di pusat. Itu pun baru besok akan bertemu dengan bank. Ya, karena kita akan coba lobby, tidak bisa nggak tanpa surat pengantar dari KPU. Gitu. Itu yang kita coba lobby besok. Semoga bisa kan gitu. Kalau bisa ya akan lebih simpel kan kita buat dari sini untuk yang memang benar-benar darurat kan gitu. Tapi yang sekiranya mampu tidak ada halangan tentu kita dukung untuk tetap membuat sendiri kan gitu. Ya, kemudian tadi sahabat-sahabat Papua yang lain kita bersabar ya untuk atribut dan lain-lain. Ini kita terus berusaha. Ada beberapa wilayah yang sudah kita kirim ya memang ya menunggu kita selalu mencari dana, dan juga ini memang sekarang produksi ini agak terhambat gitu di beberapa ini sudah karena padat ya. Tapi memang ini kita doakan wilayah lain, tapi Papua insya Allah nanti Mbak Nana masih ada kalau enggak. Mbak Nana kalau masih ada di sini nanti akan menghubungi sahabat-sahabat Papua. Ya, memang kita kemarin coba alokasikan dulu setelah Jawa Tengah nanti ke Papua. Kita kirimkan beberapa ATK. Nanti kemudian kita harapkan bisa beberapa wilayah yang lain. Ya. Gitu, Mas Taufik mohon bisa dan sahabat-sahabat DPP terutama yang tadi belum belum sinkron tolong dipastikan, termasuk yang 23 deadline 23 ini desain ini harus dipastikan. Kalau memang itu untuk
tadi kata infonya bisa di print ya, atau dicetakkan oleh KPU wilayah dan KPU daerah dengan dana mereka, dan ini sayang kalau nggak kita manfaatkan kan gitu. Nah, jadi itu mohon nanti dipelajari dengan seksama. Kalau iya memang kita dorong nanti semua teman-teman di wilayah dan daerah agar semua bisa menyetorkan, karena kan kesempatan kan begitu, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya itu dalam catatan saya. Ya. Terima kasih semuanya. Jadi mohon intinya ini alhamdulillah sudah ketemu poinnya ya, yang tadi saling melengkapi. Nah besok tolong di follow up ya, Mas Taufik, yang kurang sinkron tadi supaya nggak miss kita. Ya terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Ketum. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa alhamdulillah rabbil alamin, dengan doa kafaratul majelis, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan besok bisa kita update lagi ya info-info yang terkini. Terima kasih Mas Ketum. Terima kasih yang lainnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu.